menjadi sahabat manusia, anjing merupakan binatang yang pintar. Tak sulit bagi pemilik untuk mengajarkan sesuatu kepadanya, seperti duduk, berdiri, atau bahkan berjalan. Uniknya, khusus untuk berjalan dua kaki, hanya beberapa anjing saja yang dapat berjalan seperti layaknya manusia. Hal inilah yang kemudian membuat heran dan gemas masyarakat yang melihatnya. Seperti apa videonya? Pemirsa, inilah 7 video lucu anjing berjalan seperti manusia versi on the spot. Seekor anjing berjenis poodle berjalan dan berpakaian layaknya manusia yang ingin bersekolah. Anjing poodle ini mengenakan celana panjang, jumper, sepatu berwarna pink, dan juga ransel. Dengan asyik, anjing poodle ini berjalan dan berlari melintasi trotoar jalan raya menggunakan dua kaki belakangnya di kawasan Changzhou, China. Bahkan terkadang anjing ini melompat-lompat seperti kegirangan karena bisa berjalan layaknya manusia. Hal ini tentunya mengundang gelak tawa dan rasa gemas bagi masyarakat yang melihat aksinya. Pengunjung sebuah rumah sakit di Las Vegas, Amerika Serikat terkesima melihat pemandangan tak biasa karena seekor anjing yang dapat berjalan tegak menyusuri lorong rumah sakit. Anjing yang meniru manusia sambil mengenakan dress rajut dan rambut yang seolah-olah dikuncir ke atas ini menimbulkan gelak tawa pengunjung saat melihat aksi lucunya berjalan. Bukan hanya manusia saja yang berjalan di mall untuk sekedar melepas kepenatan. Seekor anjing juga gemar berjalan di mall, bahkan menirukan gaya berjalan manusia. Seperti aksi lucu anjing menggemaskan ini. Mengenakan baju seperti perempuan feminin, anjing lucu ini sukses menimbulkan tatapan bingung dan gemas manusia-manusia di sekitarnya. Lucunya anjing ini dapat lolos masuk pintu otomatis untuk dapat memasuki mall dan kemudian terus berjalan menyusuri koridor mall seperti ingin berbelanja. Pemandangannya lucu ya pemirsa. Sosok Sinterklas saja yang dapat memakai baju kebangsaannya berwarna merah hijau. Ternyata anjing lucu ini juga bisa loh. Seekor anjing berjenis poodle ini berjalan-jalan santai di pusat keramaian. Bahkan agar tampil lebih cantik, anjing ini juga dikunci rambut bagian atasnya. Namun ia terlihat kebingungan karena banyaknya orang yang mengikuti dan mengerumuninya saat ia berjalan. Seekor anjing di rumah, mungkin Anda bisa menyuruhnya untuk berbelanja di pasar, seperti aksi dalam video berikut.
sebuah keranjang belanja yang dijadikan ransel, anjing ini berjalan dengan dua kaki belakangnya. Hebatnya, anjing lucu ini mampu berjalan tegak tanpa terjatuh walaupun melalui jalanan yang tak rata. Wah, boleh nih untuk disuruh ke pasar jika Anda sedang malas, pemirsa. Hehehe. Ada-ada saja kelakuan pemilik anjing ini. Ia sengaja mendandani anjingnya agar terlihat cantik dan menarik. Selain mampu berjalan layaknya manusia, anjing ini juga mampu menghipnotis masyarakat dan terkesima melihat penampilannya. Anjing ini juga dengan santai berjalan di trotoar walau ditonton banyak orang. Di video lainnya, anjing ini juga melakukan hal yang lucu. Ia tetap berdandan seperti perempuan namun berbeda kostum. Tetapi kali ini ia memakai tambahan rambut palsu dengan bandana. Cantik sekali ya pemirsa. Ledakan bom di konser Ariana Grande menjadi trending topik. Benarkah Melania Trump menolak ajakan pegangan tangan sang suami? Saksikan selengkapnya dalam segmen Now on Sosmed. Minggu ini berduka. Ledakan bom di Manchester, Inggris saat konser Ariana Grande tewaskan 22 orang. Belum hilang duka di Manchester, ledakan bom kembali terjadi, kali ini di tanah air, tepatnya di Kampung Melayu. Terakhir, kabar meninggalnya pembalap MotoGP Nicky Hayden membuat publik terhenyak. Berita apa lagi yang sedang hangat dibicarakan di media sosial? Berikut kami siapkan segmen Now on Sosmed. Konser Ariana Grande yang diselenggarakan di Manchester Arena pada Senin 22 Mei 2017 mengisahkan pilu. Konser pelantun lagu Side by Side ini menjadi sasaran ledakan bom. Seorang pria menemani putrinya menonton konser Ariana memberitahukan bahwa setelah Ariana mengucapkan bye-bye Manchester, lampu menyala disusul dengan dua suara ledakan besar. Orang-orang panik dan mulai berlarian. Seluruh penonton takut dan berteriak. Tragedi ini menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka. Sejauh ini pihak kepolisian sudah menangkap 7 orang terkait bom bunuh diri di konser Ariana Grande ini. Mereka percaya jika pelaku tidak bekerja sendirian dan masih ada yang lainnya di luar sana. Segera setelah ledakan terjadi, ribuan tentara diturunkan untuk mengamankan istana Buckingham. Tidak hanya Ariana Grande yang berduka, beberapa artis turut mengucapkan dukungannya terhadap Ariana dan menyatakan rasa berduka yang sedalam-dalamnya. Rabu malam, Jakarta berduka. Setelah ledakan bom di konser Ariana Grande di Manchester, kali ini ledakan bom terdengar di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ledakan bom terdengar 2 kali di dekat terminal dan stasiun busway Kampung Melayu pada pukul 9 malam. Diduga aksi ini merupakan bom bunuh diri. Menurut pantauan detik, total korban tewas ada 5 orang, 2 orang yang diduga pelaku dan 3 orang anggota Polri. 3 polisi yang gugur adalah Bribda Taufan Tsunami, Bribda Rido Setiawan, dan Bribda Imam Gilang Adinanta. Sedangkan 6 anggota polisi dan 5 warga sipil lainnya mengalami luka-luka.
Banyak orang yang menunjukkan dukungannya lewat media sosial dengan hashtag Pray of Jakarta dan Kami Tidak Takut. Di Twitter, hashtag Pray for Jakarta dan Kami Tidak Takut menjadi trending topik. Menjadi seorang presiden, kunjungan ke berbagai negara adalah salah satu dari sekian banyaknya agenda, tidak terkecuali Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilansir dari laman New York Daily News, Presiden negara adidaya ini mengunjungi Tel Aviv, Israel pada Selasa 23 Mei 2017. Namun ada kejadian yang lucu dari kunjungan Presiden Donald Trump ini. Setelah turun dari pesawat, Presiden dan rombongan termasuk ibu negara Melania Trump dan anaknya Ivanka Trump berjalan di atas karpet merah. Saat itu Donald Trump mencoba untuk menggandeng sang istri, akan tetapi ajakan itu ditepis. Ya, Melania Trump menolak tawaran sang suami untuk bergandengan tangan. Alhasil, video ini langsung viral dan menjadi pembicaraan di media sosial Twitter dan YouTube. Namun bukan hanya saat di Israel saja. Pada saat kunjungan Presiden Donald Trump ke Roma, Italia, Melania Trump juga melakukan hal yang sama ketika sang suami ingin bergandengan tangan. Mei 2017 kemarin merupakan hari bersejarah bagi Pippa Middleton. Pasalnya adik dari Kate Middleton ini melangsungkan pernikahannya dengan James Matthew. Ternyata selain berita menggembirakan ini, sebuah video menunjukkan bahwa Kate Middleton menegur anaknya, Pangeran George, dan foto sang pangeran yang sedang menangis menjadi viral. Dilansir dari laman mirror.co.uk, Kate memarahi Pangeran George karena ia menginjak gaun pernikahan Pippa Middleton. Saat itu Pangeran George mungkin merasa bosan dan sedang mencari hiburannya sendiri. Setelah membuang semua konfeti dan bunga di keranjang yang ia bawa, ia menginjak gaun Pippa sesaat setelah Kate Middleton merapikan letak gaunnya agar tampak bagus saat difoto. Kate langsung menarik Pangeran George dan menasehatinya. Veronica Tan, istri dari Basuki Cahayapurnama, tak kuasa menahan tangis air mata saat membacakan surat dari Ahok untuk para relawan dan pendukungnya pada acara jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Saya dalam doa. Sang adik ipar yang berada di sebelah kirinya berusaha menenangkan. Akhirnya istri mantan gubernur Jakarta yang baru saja mengundurkan diri ini berhasil menyelesaikan surat yang ditulis suaminya di dalam rumah tahanan Makobrimob Depok. Dunia balap MotoGP sedang dilanda kesedihan setelah kekalahan Valentino Rossi di ajang balap MotoGP Prancis 2017 lalu. Kini kabar duka datang dari pebalap MotoGP Nicky Hayden. Dilansir dari laman bbc.com, Nicky menghembuskan nafas terakhirnya pada 22 Mei 2017 waktu Italia setelah 5 hari bertahan dari kecelakaan yang dialaminya pada saat bersepeda. Kecelakaan pada 17 Mei 2017 lalu itu menyebabkan ia mengalami kerusakan serius pada otaknya. Ia sempat dirawat di ICU Rumah Sakit Cesena Maurizio Buffalini, Italia. Sang kakak tertua Tommy meminta para penggemarnya dan yang lainnya untuk tetap mengingatnya sebagai Kentucky Kid yang sudah mewujudkan mimpi masa kecilnya untuk menjadi pembalap profesional. Tidak hanya keluarga dan penggemar yang bersedih, beberapa rekannya juga turut berduka cita dan tetap memberikan dukungan penuh untuk Nicky. Selamat jalan Nicky Hayden. Pemirsa, menurut psikiater, kebiasaan menggigit kuku dilakukan oleh mereka yang sedang merasakan atau dalam kondisi kecemasan yang tinggi.
Namun tahukah Anda bahwa kebiasaan ini sebenarnya tidak baik bagi kesehatan? Sarah Guidry, seorang ibu asal Louisiana, Amerika Serikat, membagikan kisah yang dialami anaknya ke dalam laman Facebooknya yang menceritakan bagaimana bisa ada 27 kuku yang menancap di dalam gusi atau sang anak Kel. Sarah melihat ada benda putih di gusi anaknya, kemudian dia memutuskan untuk memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya Sarah karena ia menemukan 27 potongan kuku yang tumbuh di dalam gusi sang anak. Menurut kisah Sarah, Kel menekan kukunya ke langit-langit mulut sehingga kuku yang sudah terputus masuk ke sela-sela gigi bayi dan gigi tetap. Pemirsa, tetap awasi keluarga Anda agar kejadian seperti ini tidak terjadi ya. Biasanya jika murid terlambat menghadiri upacara, maka mereka akan dihukum. Namun hal ini tidak berlaku di sebuah sekolah di daerah Kelantan, Malaysia. Sekolah ini memberlakukan hukuman bagi para guru yang datang terlambat saat upacara pagi. Guru-guru yang terlambat ini tidak diperbolehkan masuk lewat pagar. Cara mereka dapat masuk ke sekolah adalah dengan melompati tembok sekolah. Cara para murid untuk menghukum dan membuat jera guru mereka sangat unik. Mereka meminta para guru yang terlambat untuk duduk di depan para murid. Namun faktanya, aksi ini hanya bisa dilakukan pada perayaan Hari Guru saja, pemirsa. Banyak netizen yang terkecoh dengan foto-foto yang disebar oleh Azman Ar dalam laman Facebooknya. Padahal karena tema yang diusung adalah Back to School, para murid berinisiatif untuk merayakan Hari Guru dengan memberikan hukuman seperti ini. Wah, setidaknya para guru yang dihukum bisa merasakan nostalgia rasanya bersekolah dulu ya, pemirsa. Senin hingga Jumat pukul 19 hanya di Trans 7. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena para wayang OVJ akan hadir menghibur Anda. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Selamat berakhir pekan.